Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan masih bersama pakar pemasaran Bapak Hermawan Kartajaya. Pak Hermawan, ini kita sudah mendapatkan tadi nama-nama 150 orang terkaya di Indonesia, di mana kemudian total kekayaannya lebih dari 18% dari PDB. Tapi apa artinya bagi pertumbuhan ataupun pembangunan ekonomi di Indonesia? Saya membagi 3 orang kaya ini. Orang kaya 1.0 yang menjadi kaya kemudian tidak mau bayar pajak dengan benar, tidak mau melakukan corporate social responsibility, pokoknya kaya sendiri, itu 1.0 itu. 2.0 kalau dia jadi kaya dengan usahanya, tidak peduli apa usahanya, tapi sedikit dari uangnya dipakai untuk social responsibility dan sedikit dipakai untuk bayar pajak dengan baik dan benar, tidak semuanya. 3.0 itu kayak Nabi Muhammad. Nah ini satu-satunya Nabi itu kan pengusaha, tapi Al-Amin itu kan jujur Nabi Muhammad. Ini sesuai dengan buku saya Marketing 3.0 yang saya tulis dengan Philip Kotler yang sudah diterima 23 bahasa. Nah ini artinya pengusaha 3.0 itu pengusaha yang human spirit, bukan cuma menjadi kaya tok, tetapi kayanya dengan cara yang benar, tidak merusak bumi, tidak merusak manusia, tapi juga memenuhi kewajiban membayar pajak, meng-create employment, juga tidak merusak lingkungan. Itulah yang saya harapkan dari 150 orang kaya ini tadi. Saya hitung-hitung yang mana ini yang kira-kira masuk 1.0, 2.0, 3.0. Mudah-mudahan Rara semakin banyak yang menjadi kaya dan menjadi 3.0 sekaligus. Itu namanya creating value with values. Nah ini, laki itu biasanya value, money, sex, and power. Perempuan itu values ya toh. Nah tapi kalau bisa digabung creating value with values, itu lebih bagus. Making profit with principles. Kan itu trennya sekarang. Coba lihat orang kaya-kaya di Amerika, itu 50%, 90% dari kekayaannya disumbangkan keluar. Nah, di sini saya belum melihat itu, Mas Ian. Jadi artinya faktanya di lapangan ataupun di Indonesia sendiri seperti apa? Belum melihat itu. Ya, saya masih belum melihat ya. Ini bisa kita mengerti karena tingkatan orang itu juga levelnya kan tergantung daripada setting makronya. Kalau setting makro di negara-negara yang sudah lama kaya, orangnya sudah kaya lama juga, itu biasanya lebih gampang untuk masuk 3.0. Jadi tidak perlu peraturan macam-macam, memang penuh dengan kesadaran, tidak perlu dikejar-kejar, bayar pajak dengan benar, kemudian dengan kesadaran sendiri menciptakan produk-produk yang tidak merusak lingkungan, tidak melanggar hak cipta, kemudian tidak melanggar hak asasi manusia, kemudian juga meng-create pendidikan untuk supplier-suppliernya, tidak beli dari supplier-supplier yang pokoknya murah. Artinya ketika kemudian tax ratio di Indonesia kemudian masih rendah, artinya kesadaran dari para pengusaha ataupun orang kaya yang taat pajak ini kemudian juga masih rendah seperti itu, Pak Hermawan? Saya tidak berani mengatakan begitu karena saya tidak punya data, tapi secara in general kok ya masih ada saja. Saya dengar-dengar ini, ya toh kasus-kasus pajak pada perusahaan-perusahaan yang masuk 150 ini, ya toh. Kemudian juga masih ada saja kasus-kasus pelanggaran hak asasi atau kasus-kasus perusakan lingkungan dari 150 ini. Kok masih ada saja katakanlah masalah-masalah yang timbul dari perusahaan yang 150 ini. Dan mudah-mudahan nanti makin lama makin berkurang, justru 150 orang ini yang sudah dinobatkan jadi orang kaya ini harus menjadi role model mestinya ya. Supaya ini bisa memotivasi orang-orang yang belum masuk 150 ini, saya mau menjadi 150 dengan cara yang baik dan benar, dan sesudah saya masuk 150, saya tetap akan menjadi baik dan benar, dan saya akan men-sharekan kekayaan yang ada ini untuk memacu lebih banyak lagi entrepreneur-entrepreneur lain yang bisa berani mengambil risiko, bisa mengambil kesempatan di Indonesia yang lagi naik ini, dan juga bisa visioner. Itu kemudian 150 orang terkaya ini kemudian di Indonesia sudah terlihat kemudian bagaimana rekam jejaknya dan kesuksesannya seperti itu. Tapi Anda melihat daya saing para pengusaha ini untuk kawasan Asia kita katakan seperti itu ataupun mungkin dunia itu seperti apa, Pak Hermawan? Lumayan loh, lumayan. Sekarang kan bukan zaman seperti Pak Harto 1998. Kalau kita lihat daftar 150 orang kaya sebelum zaman Pak Harto, itu memang belum tentu punya daya saing karena banyak yang KKN kan dilindungi dan sebagainya. Tapi
Kalau yang sekarang saya percaya, karena Indonesia itu sudah mengalami 3D kan. Demokratisasi, desentralisasi, diversifikasi. Dari vertikal jadi horizontal, dari eksklusif inklusif, dari individual sosial. Ini Indonesia baru loh sudah. Jadi di 150 ini saya yakin kalau ada pun nepotisme, connection, dan collusion itu kecil. Jadi daya saingnya bagus. Cuma masalahnya ini kebanyakan memang masih di Indonesia sendiri. Dan ini tidak salah karena daripada market kita diserbu sama orang asing kan lebih baik market ini dikuasai oleh kita sendiri karena 240 juta ini sayang ini. Iya, potensi pasar yang semua sangat kepingin besar, ke sini. ya. Paling enggak kita bangga lah punya 150 orang kaya. Kita harapkan daftar ini bukan hanya sekedar daftar, tapi tadi seperti dikatakan oleh Pak Hermawan, ini jadi motivasi Dan bagi orang yang di luar daftar untuk masuk dalam daftar. Tapi ini juga motivasi lucu ini. Nanti partai politik juga melihat ini minta sumbangan dari 150 orang kaya yang minta perlindungan, sama juga ini daftar untuk NGO untuk minta sumbangan ini biasanya. Nah itu jangan kita harapkan tidak seperti itu tapinya. Kita masih berpikir positif dan optimis seperti itu Pak Hermawan. Kita harapkan juga kemudian orang-orang terkaya Indonesia ini kemudian bisa membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya sekedar angka tapi berkualitas sifatnya seperti itu. Tidak hanya timpang pada satu kelompok saja. Baik Pak Hermawan, terima kasih telah bergabung sama kami dalam Dialog Prime Time. Oke Rara, makasih Rara. Pemirsa, informasi lengkap tentang 150 orang terkaya Indonesia ini bisa Anda baca di edisi terbaru majalah Globe Asia.